Ada yang mau ditanya? Oke, Meli Safrianti. Pertanyaan soal Meli buat Meli. Apa tuh consumption bundle? Maaf, bagaimana Pak? Consumption bundle itu apa? Apa tuh consumption bundle? Jaringannya putus-putus Pak. Di chat boleh? Saya terima chat. Kita tunggu balasan dari Meli dulu, nanti ke Aisyah. Diketik boleh. Ya, Meli, silakan. Saya tunggu 2 menit ya. Kalau Meli belum masuk ketikannya, kita ke Aisyah. Kalau pakai suara boleh, atau pakai ketik buat mana? Ya, masuk Meli? Belum? Oke, kita Aisyah dulu. Apa Aisyah? Consumption bundle. Pak, Consumption. akan coba menjawab Pak. Bentar. Ini udah kayak Aisyah nih. Bentar Meli. Aisyah dulu. Consumption bundle itu sekumpulan barang yang dipilih konsumen untuk dikonsumsi, Pak. Barang yang akan dipilih oleh konsumen. Oke, sekarang ke soal selanjutnya. Ada yang mau relawan? Yang dijawab Aisyah tadi berarti. Yang lain? Ada mau relawan angkat tangan? Saya tanya. Ada. Oke, saya keluarkan pertanyaan aja deh, biar berebut aja deh. Kalau budget lain apa? Budget lain apa? Anggaran biaya. Coba present dulu, biar nggak bentuk kurang. Ini silakan. Nanti sekalian ya, apa bedanya sama consumption bundle? Kalau budget line itu gabungan bundle dari yang harganya tepat M, Pak. Ada jawaban lain? Selain jawaban Meli tadi? Budget line apa? Dan apa bedanya sama consumption bundle? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Ferry. Pak. Ferry, silakan. Budget itu sebuah kombinasi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran besar, Pak. Oke. Coba lagi tadi yang mau jawab. Izin menjawab, Pak. Oh, Cindy. Sekarang Cindy. Menurut saya kalau budget line itu merupakan suatu kombinasi barang yang disanggupi untuk dibeli oleh konsumen, Pak. Beda apa sama consumption bundle? Apa, Pak?
Bedanya sama konsumen bundle apa? Apa Pak? Bedanya sama pertanyaan saya ke Aisyah tadi bilang tadi apa? Oh, kalau Apa beda budget line sama consumption bundle? Ada bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Siapa nih? Suci. Suci, Pak. Suci, silakan. Oh, Suci. kalau budget line itu sebuah garis yang menghubungkan titik di mana kombinasi barang yang dapat dibeli oleh konsumen, Pak. Bedanya apa sama consumption bundle? Kalau consumption bundle itu barang yang dapat dibeli. Kalau yang untuk budget line, Oke, sekarang mungkin lebih ke arah contoh barangkali. Coba bisa dicontohkan semua Suci. garisnya. Ada nggak bisa Suci contohkan? Yang untuk mempermudah kita. Bisa tahu nih, oh ini yang budget ini kayak gitu. Consumption bundle seperti ini. Ada contohnya? Ada bisa ngasih contoh? Tiara ingin mau mengasih contoh, Pak. Boleh, Izin Tiara, menjawab. silakan Tiara. Apa Tiara? Contohnya. Jadi kan consumption bundle itu adalah barang yang kita konsumsi itu yang ingin kita konsumsi. Misalkan di antaranya adalah barang, misalkan antara mau pilih baju atau celana. Jadi jadi konsumen tuh harus memilih antara dua barang tersebut, gitu Pak. Antara milih celana atau baju untuk mereka untuk dikonsumsi gitu. Atau contohnya misalkan antara kopi dan teh, dan mereka harus memilih salah satunya adalah untuk barang yang dikonsumsinya. Jadi pilih antara satu barang gitu Pak untuk dikonsumsinya. Contoh apa tadi Tiara? Contoh untuk? Untuk dari consumption bundle Pak. Oke. Nah, terus yang budget line-nya mana? Jadi kalau budget line itu kan garis yang membatasi jumlah maksimal banding atau kombinasi antara barang dan jasa yang kita beli. Jadi itu tuh mana yang lebih maksimal, titik maksimalnya itu Pak. Oke, yang harus mempengaruhi. Gitu. Oke, ada yang punya jawaban lain? Yang Tiara jawabannya saya terima. Oke, ada yang Terima lain? kasih. Ada bisa ngasih contohin seperti Tiara tadi? Mana yang budget line, mana yang consumption bundle, seperti apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Ada. Kalau kesulitan kalau memberikan contoh, sebenarnya indikasi kalau belum paham tuh. Terbanyak dalam kehidupan sehari-hari bisa ada contohnya ya. Ketika kalian belum bisa mencontohkan, mana sih contohnya? Mana ya? Budget kan dia masih consumption bundle itu contohnya seperti apa? Ada bisa kasih contohin selain contoh dikasih Tiara tadi, ada dua tadi contoh Tiara, ada kopi, ada teh, ada baju sama pakaian. Pak izin menjawab Pak. Boleh, Regina silakan. Kalau konsumsi bundle ini sekeranjang barang yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Misalnya yang tersedia buat diminum tuh ada teh sama kopi, Pak. Jadi yang konsumsi bundle-nya itu teh dan kopi kombinasi yang dapat kita pilih. Sedangkan budget line ini maksimal teh dan kopi yang dapat kita garis yang menggambarkan maksimal sejumlah barang yang dapat kita konsumsi dengan harga tertentu dan pada pendapatan tertentu, Pak. Yes. Kalau dibawa kepada kontainer Regina, yang mana tuh yang konsumsi bundle? Pak, misalnya kalau konsumsi bundle nih, misalnya Gina jual paket internet ada dua macam nih Pak, ada paket internet Telkomsel sama Axis. Jadi konsumsi bundle-nya tuh yang bisa dibeli orang tuh paket internetnya Telkomsel sama Axis, tapi maksimal yang dapat dibeli dengan orang tuh punya uang 10.000, dia bisa membeli misalnya dengan harga yang sama-sama 5.000 Pak. Jadi budget lainnya itu buat maksimal buat dia beli Telkomsel ini cuma 1 pieces, sedangkan sama Axis juga 1 pieces gitu Pak. Oke, yang budget maksimal lainnya yang Regina yang tadi. Jadi budget lainnya tuh
misalkan X1-nya tuh yang misalnya X1-nya tuh Telkomsel Pak. Jadi dia bisa beli satu pieces, sedangkan misalkan kita Berapa bisa X2-nya dibeli? Tadi tuh cuma satu pieces Axis saja. gitu. Yang bisa dibeli Iya, cuma satu pieces saja. kalau harganya sama Pak. Harganya sama. Jadi yang bisa dibeli seseorang itu cuma satu pieces. Iya, karena pendapatannya, karena budget uangnya cuma 10.000 misalnya Pak. Berarti yang budgetannya 10.000 ya? Batasan yang bisa dia ambil. Beli Pak, maksimal barang yang bisa dia beli kalau budget lain Pak. Kan ada contoh realita, kenapa nggak ambil yang kontennya? Ada banyak contoh kehidupan sehari-hari ya. Ada yang mau beli pulsa, ya cuma ada uang 5.000, cuma 10.000, ya silahkan pilih. Kombinasi ada banyak, silahkan aja mau pakai Telkomsel, Access atau yang atau apapun, terserah. Dan paketnya juga banyak. Ya. Ada yang paket internet, ada yang paket game dan seterusnya. Pilihan. Oke, kita lihat sekarang masuk ke soal selanjutnya. Banyak contoh kehidupan sehari-hari. Harusnya kalian bisa menangkap banyak contoh yang bisa kalian angkat sebagai realita. Mana sih yang mempermudah kita memahami. Oke, ada pertanyaan selanjutnya tentang slope. Apa tuh slope? Ya. Kalau di buku itu berapa nilai slope-nya? Ya, jadi poin pertanyaannya adalah apa itu slope? Terus di buku itu berapa nilai slope-nya? Dan apa maknanya? Itu nggak terlalu penting. Apa makna dari angka itu? So, kalau itu nggak angka ya, notasi itu. Pertanyaan kita ke arah slope. Bukan sendal ya, slope. Kemiringan. Apa itu kemiringan? Anda bisa jawab tentang slope? Berapa nilai slope-nya di buku? Ada yang dapat slot yang udah apa tadi boleh? Ada Cindy, ada Tiara, ada Suci, ada Meli, ada Isa, ada Ferry, ada Regina. Kalau udah apa tadi boleh lagi bro. Kalau yang lain belum bersuara. Ini ada baru sekarang nih Isa sama Cindy sama Ferry. Ini kamar. Yang lain gimana suaranya? Nggak ada suaranya. Cindy udah, kalau kemarin nggak ada suaranya kan dia. Sekarang Aisyah juga udah ngomong, Ferry juga udah. Yang lain apa slot? Pak, saya coba menjawab Pak. Oke, silakan. Coba Meli, Slot itu garis kemiringannya Pak. Terus ya maksud dari garis miring dari yang dari budget set ini tuh maksudnya rumus tersebut tuh memberitahu kita untuk berapa banyak unit barang dua yang perlu dikonsumsi konsumen untuk memenuhi batasan anggaran jika dia mengkonsumsi unit barang satu, Pak. Coba ulang lagi. Ulang lagi, Meli. Jadi rumus yang min P1 per P2 itu tujuannya tuh untuk memberitahu kita berapa banyak unit barang dua yang perlu dikonsumsi konsumen untuk memenuhi batasan anggaran jika dia mengkonsumsi unit barang satu, Pak. Itu belum pas nih, Meli. Coba ada yang bisa lengkapi. Yang jawaban Meli tadi bisa ya, tapi ada sedikit apa? Juna, salam Juna. Sebab itu bisa dikatakan sebagai ukuran tanggapan dari perubahan pada variabel kepada dari kedua sumbu, Pak. Slab ini bisa positif dan bisa negatif gitu, Pak. Kalau ini buku yang negatif kan? Apa maknanya kalau negatif? Apa maknanya kalau negatif, Juna? Halo, bilang suara Juna. Sinyalnya ada gimana? Izin menjawab, Pak. Bentar, coba dulu, Juna. Juna, masih bisa? Hilang suaranya. Oke. Siapa tadi? Aisyah.
Kalau slop negatif itu bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah. Maknanya apa? Hmm, Apa maknanya? Negatif maknanya. Halo Pak. Makna negatif itu. Maka ingat ya, kalian ini saya mumpung masih ada yang angkatan baru di sini, baru masuk tahun kedua, sama yang beberapa dah lama SD ya di kuliah. Jadi selama kalian kuliah di jurusan kita dan sampai kalian tamat bikin skripsi, intinya di slop itu, kemiringan itu. Nah, sekarang kalian harus bisa nanti melihat maknanya. Jangan sampai nanti lulus ya nggak bisa tahu makna slopnya apa sih. Karena nanti kalau kalian bikin penelitian, mengolah data, yang kita lihat tuh slop itu. Kayak apa maknanya? Kalau seandainya dia negatif, maknanya apa? Kalau dia positif, kalau itu kan dari kiri atas ke kanan bawah, apa maknanya itu tuh harga turun, barang naik, permintaan barang naik. Kita sekarang bicara barang satu barang dua. Slopnya di buku min P1 per P2. Maknanya apa? Tadi jawaban Meli nggak hampir benar, cuman ada sedikit yang harus dikoreksi dari jawaban Meli. Jadi silakan dilengkapi ya. Siapa nih? Halo. Halo, Juna, silakan Juna. Kalau misalnya itu positif seperti hukum permintaan tuh Pak, dan penawaran tuh kalau dia berbanding terbalik berarti dia negatif gitu Pak. Kalau dia berbanding lurus atau sama gitu kan Pak, berarti dia berselaf positif. Oke, sekarang kita bahas ke materi kita hari ini. Kalau di buku Juna itu ada min P1 per P2 X1, X2 itu sama slope dari X2 itu adalah min P1 per P2 kali X1. Kalau kalian di buku ya. Apa maknanya? X2 sama dengan min P1 per P2 sama dengan dikali X1. Maknanya apa? Ada yang dapat maknanya? Ada yang dapat maknanya? X2 sama dengan min P1 per P2 kali X1. Maknanya apa? Ada? Saya tunggu. Kalau sampai 2 menit belum ada jawaban, kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya. Ada yang dapat? Nggak ada? Sebenarnya lagi? Izin menjawab, Pak. Nah, kita asalkan kita. Kalau yang rumus X2 sama dengan min P1M itu untuk memberitahukan kita berapa banyak barang dua yang perlu dikonsumsi konsumen, Pak. Untuk memenuhi batasan anggaran, jika konsumen itu ingin mengkonsumsi X1 untuk unit barang satu, Pak. Ini sama dengan jawaban Willy tadi. Apa? Ada sedikit lagi yang harus kita lihat poin pintu poin di sana. Ada lagi selain jawaban Meli sama kita ini. Yang jawaban Juna benar, cuman Juna coba diimplikasikan kepada materi kita. Juna mengarah pada permintaan penawaran. Saya terima juga yang tadi ya, notasi positif negatif, itu kata kunci yang disampaikan oleh Juna tuh. Nah, sekarang tinggal kalian gabung-gabungkan saja nih apa yang dijawab oleh Meli, kita sama Juna tadi. Apa maknanya?
Jadi udah sampai Juna makna positif ya. Sama Aisyah tadi juga disebutkan grafiknya. Aisyah sudah mencantumkan grafiknya kalau seandainya ini kayak gini. Apa tadi Aisyah? Untuk kurvanya turun ke bawah. Kayak apa maknanya? Bisa? Enggak, kita coba lanjut ke, kita mau nambahin dulu. Iya Pak, kalau misalkan kita bandingkan dengan min yang sama grafik tadi, kalau kita ingin mengkonsumsi lebih banyak barang satu, maka kita harus mengurangi untuk mengkonsumsi barang dua. Itu Pak. Ya, itu yang saya tunggu. Dan begitu sebaliknya Pak. Bukannya negatif. Kalau X1 ditambah, maka X2 akan berkurang. Terus sebaliknya ya, kalau X2 yang bertambah, maka X1 harus berkurang. Itulah arti dari negatif itu. Jadi inti dalam penelitian kali ya, saya selalu menemukan mahasiswa ya, ketika dia mau bikin skripsi. Ini kan ada yang beberapa ada mau masuk skripsi ya. Dia fokus pada signifikan, tapi tidak fokus pada tanda. Ya, ini bahayanya itu. Misalnya ada orang yang ingin berangkat dari Payakumbuh ke Padang. Kalau dia jalannya ke arah Padang, oke. Tapi kalau dia lari jalannya ke arah Pekanbaru, itu jadi masalah. Harus kita cari tahu, kok bisa arahnya nggak ke arah Padang nih orang. Sama, ketika tanda itu penting ya. Kalau kita bicara permintaan, tadi kata si Juna, wah hubungannya negatif. Satu naik, satu turun. Kalau penawaran, hubungannya positif. Satu naik, satu lagi naik. Jadi fokuslah kepada tanda. Tandanya akan memberitahu kita, ini udah masuk nggak ada logikanya. Ya, sama kayak dikasih obat kan, kalau obat itu dikasih harusnya penyakit turun gitu. Kan dikasih obat makin tambah penyakit, itu jadi masalah obatnya itu. Sama dengan penelitian ya. So udah, sekarang masuk ke intercept. Ada yang tahu dengan intercept? Berapa tuh intercept? Berapa intercept dari X1? Berapa intercept dari X2? Karena kita fokusnya pada X1 X2 ya, barang satu dengan barang dua. Yang dapat interceptnya. Apa tuh intercept? Dan berapa intercept dari barang satu dan berapa intercept dari barang dua. Ada yang dapat? Yang dapat? What intercept? Kita tunggu 2 menit, kalau enggak kita masuk pertanyaan selanjutnya. Kalau 2 menit belum nemu jawabannya, kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang dapat? Menjawab Pak. Siapa? Ulanda? Ya Pak. Intercept itu ada garis atau titik perpotongan garis dengan sumbu Y saat nilai X itu sama dengan 0. Oke. Nah, kalau X1 X2 itu kan definisi lain ya. Coba sekarang kalau kasusnya X1 X2, X1-nya berapa? Kalau seandainya yang Bulanda sebut tadi ya, ketika nilai Y-nya berapa sih ketika X-nya 0. Sekarang berapa nilai X2 ketika X1-nya 0? Berapa nilai X2 ketika X1-nya 0? Ada yang dapat? Buku ada? M per P2, Pak. M per P2. Itu siapa yang tadi Meli?
Iya, Pak. Sekarang kalau X1 ini berapa? M per P1. Itu ya jawabannya. Nah, sekarang kita masuk 2 pertanyaan lagi yang tersisa. Yang lain ini newcomers baru Aisyah, Juna, Cindy, Tiara. Tiara udah. Ferry. Yang lain mana nih? Ada 2 pertanyaan lagi. Kalau sampai mau aktif ya di sesi ini. Saya pertanyaan adalah tentang budget line kita. Balik lagi kepada budget line. Jika terjadi kenaikan pendapatan, kira-kira bagaimana bentuk budget line kita? Izin menjawab, Pak. Oke, Gita, silakan Gita. Gina, Pak. Oh, Gita. Oh, Gina. Gina jawab. Jika pendapatan meningkat, maka kurvanya tuh budget line-nya tuh akan bergeser ke arah atas, Pak. Ke arah atas. Ke arah atas ya. Kalau seandainya dia jawaban udah benar sama Gina. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau seandainya terjadi kenaikan harga? Anggaplah barang satu harganya naik. Izin menjawab, Pak. Oke, Gita, silakan. Jika terjadi kenaikan harga, otomatis aset barang yang dapat dibeli konsumen juga berubah, Pak. Dan jika kita menghabiskan uang kita untuk mengkonsumsi barang 2, maka kita jika kita sebentar, Pak. Ayo, saya tunggu saja. Ayo, gimana kita? Silakan. Gini Pak, jika harga naik, maka konsumen juga berubah. Dan jika kita ingin mengkonsumsi barang 2 dan kita memaksimalkan harga 1, itu tidak akan mengubah kurva, Pak. Sedangkan jika kita ingin mengkonsumsi barang 1 dan barang 1 menjadi lebih mahal, maka kita harus mengkonsumsi barang 1 sebanyak kebutuhan kita untuk memaksimalkannya, Pak. Oke, sekarang juga bentuk kurvanya. Apakah ada perubahan atau tidak? Ada, Pak. Itu menyebabkan pergeseran karena harga pendapatannya berubah, Pak. Gimana untuk kurvanya? Atau lebih keren dikit, slope-nya berubah atau tidak? Slope itu kemiringan, ya? Slope kemiringan. Kira-kira kemiringannya berubah atau tidak? Kalau seandainya harga berubah. Kemiringannya tetap. Oke. Kemiringannya enggak, Pak. Kemiringan tidak berubah, kata kita. Yang lain ada punya jawaban lain? Alasannya sama kita, kalau seandainya tidak berubah. Kemiringan gimana? Apakah berubah atau tidak? Termasuk nanti di yang ketika pendapatan naik, kalau pendapatan naik, kemiringannya, slope-nya berubah atau tidak? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan kita. Kalau menurut kita kemiringan slope-nya tidak berubah, Pak. Cuman ada perubahan pergeserannya aja, Pak, ke dalam dan keluar. Keluar ke dalam itu. Kira-kira kurvanya miringnya berubah atau tidak? Coba lihat kita. Kalau menurut kita enggak, Pak. Coba ya, apakah dia semakin miring atau tidak? Coba ada di gambarnya itu. Buku ada kan? Kalau saya lempar ke Meli ini, kan ada di buku itu, lihat gambarnya. Dia miringnya berubah atau tidak? Nah, saya kasih ke Meli nih. Meli, silakan. Berubah, Pak. Karena dari slope-nya yang min P1 aksen per P2 menjadi min P1 per P2. Sekarang kurvanya makin landai atau makin curam? Kalau dia berubah? Makin curam, Pak. Makin curam. Nah, itu jawabannya ya.
Oke, tadi kelewat yang pendapatan tuh. Tadi lupa saya tanya ke Regina. Ada yang bisa nambah nggak? Kalau yang pendapatan berubah, slotnya gimana? Berubah atau tidak? Yang lain boleh jawab? Izin menjawab, Pak. Boleh, Gina, silakan. Regina. Tidak berubah, Pak. Tidak berubah. Berarti kemiringan tidak berubah. Itu poinnya ya. Kalau pendapatan yang berubah, slotnya tidak berubah. Tapi kalau harga yang berubah, maka slotnya berubah. Oke, ini udah selesai. Berarti yang aktif nambah ya beberapa. Sekarang mau istirahat dulu atau lanjut? Kalau kita lanjut, setidaknya asumsi lebih cepat selesai kan. Tapi kalau seandainya kita mau istirahat dulu, mau ngopi-ngopi dulu, boleh 15 menit. Biar kita Lanjut, Pak. Lanjut. Sepakat nih? Lanjut, Pak. Oke, sepakat ya. Oke, sekarang sebelum saya masuk ke slide, saya mau ke ini dulu. Word dulu ya. Untuk mempermudah ya, hari sebagai mahasiswa mungkin lebih gampang paham seperti ini. Ada total SKS diambil mahasiswa satu semester. Ya, ada yang semester 3, ada semester 5, ada semester 7 yang kuliah ini. Berapa sih total SKS yang kalian diizinkan? 24. Ada yang di bawah? Ada. Kalau di bawah ini berapa? Mungkin nggak mau nyebut diri boleh lah. Sebutlah ada mungkin berkali di bawah 24 berapa tuh? Di bawah 24 ada total SKS yang diizinkan. Satu semester? Ada. Berapa? Pernah 12 gitu, Pak. 12 ada. Ada 21 juga ya. 22, 18. Ada 22. 23 juga ada. Ada 23 dan seterusnya. Banyak ya. Nah, terus yang angka yang 23 random aja ya. 22. Terus untuk mempermudah ya, kita di Unan ini ada mata kuliah yang kita sebut sebagai wajib gitu ya. Kita masih ingat sama yang bebas ya, bebas. Yang wajib ini nanti turunnya ada banyak gitu kan. Ada yang mata kuliah wajib Unan, ada yang wajib prodi dan seterusnya. Nah, ini untuk ilustrasi sederhana. Inilah yang kita namakan sebagai budget boundary, batas dari garis batas yang diizinkan ya, kita sebut. Pertanyaan sederhana, kalau sampai seseorang tuh cuma dikasih jatah 12 SKS satu semesternya, ya, boleh nggak lebih dari 12 SKS? Tidak. Itu poinnya ya? Enggak. Tidak. Tapi kalau sampai seseorang tuh dapat 24 SKS, boleh nggak diambil hanya 12 SKS saja? Boleh. Boleh. Pak. Boleh, Pak. Oh ya. Nah, sekarang kita masuk sini. Ada mata kuliah wajib. Ini yang kita anggap sebagai pilihan tadi ya. Sebagai konsumsi bundle. Kumpulannya banyak. Ada mata kuliah mikro, makro, ekonometrika, ada publik, ada regional, dan seterusnya. Banyak sekali. Nanti bisa dikategorikan sebagai wajib, bisa dikategorikan bebas. Terus ada satu lagi komponennya, ada setiap mata kuliah ada nilai SKS. Ya. Mikro ini berapa SKS-nya? 3 SKS. 3 SKS. 3, 6, dan seterusnya. Oke, itu kita lihat poinnya. Nah, sekarang kita bahasakan dengan bahasa matematika. Ya. Bahwa mata kuliah, cara hitungnya kan, kalian ambil satu mata kuliah mikro sekarang, senilai 3 SKS. Maka caranya kalau kita bikin ada P1 ya. Kalau kita sebut P1-nya apa? Nah, kita sebutkan P1 ini sebagai SKS ya. Sebagai SKS. P2 juga sebagai SKS ya. Jumlah SKS-nya bisa 3, bisa 2 ya. Bisa 3, hanya 3, dan 2 dan seterusnya ya. 2, 3 dan seterusnya. Jadi ilustrasi yang kita pakai P2 ada juga mata kuliah. 1 ini sebagai mata kuliah wajib ya, 1. Sedangkan 2 sebagai kuliah bebas.
Nah, kan garis batas ini kita simbolkan dengan M. Ya. Nah, kita punya notasi-notasinya. Bisa mata kuliah itu 2 SKS, bisa 3 SKS, dan seterusnya. Anggaplah kita sebut ya, nanti daripada pusing ya, kita simbolkan dengan P1 untuk sebagai simbol jumlah SKS-nya, dan P2 untuk jumlah SKS di mata kuliah pilihan bebas. Ya. Maka kalau kita jadikan dia bentuk persamaan, kita bisa punya persamaan seperti P1, ya. S1 di sini, S. Terus kalau kita cobakan dengan kedua di sini, yang intinya adalah ya poinnya dia tidak mungkin besar dari total SKS yang bisa kita ambil, ya tidak mungkin bisa. Yang mungkin bisa adalah dia cuma bisa sama dengan opsi yang kedua adalah ya kalau kalian mau habiskan 24 SKS boleh, kalau seandainya dapat jatah 24 SKS, atau ya kalian pilih lebih kecil. Nah, kalau kita sebutkan dengan bahasa lain ya, gampang tulisnya, satu kali saja kecil sama. Ya, jadi intinya adalah kita punya jatah seperti ini. Berapa SKS-nya dikali dengan mata kuliah yang kita ambil, wajib ditambah dengan berapa SKS yang mata kuliah bebas itu, yang intinya adalah kita tidak akan bisa melebihi dari total SKS yang kita bisa ambil. Bisa kecil, diizinkan, tapi tidak mungkin bisa lebih besar ya dibandingkan total SKS yang dimiliki. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya mahasiswa itu ya, mahasiswa ingin menghabiskan, bukan menghabiskan, ingin mengambil secara maksimal mata kuliah. Mungkin ada yang masih mikir, saya harus tuntaskan saja yang wajib-wajib dulu, yang sunah-sunahnya bebasnya nanti saja, biar saya mudah lulus gitu. Nah, sekarang kalau seandainya mahasiswa itu ingin maksimal ya, untuk mata kuliah wajib, dalam arti tanda lain di sini adalah si mahasiswa memutuskan. Ya. Berarti ya kita menemukan di sini mahasiswa tidak akan mengambil mata kuliah bebas. Karena semuanya mau dihabis semuanya ya di satu semester itu ketika dia punya data, semester 3 saya mau dia wajib saya semuanya. Sekarang ditemukan tuh yang kalian kayak yang wajib masih ada bisa diambil di semester 5 yang bisa saya ambil. Ya silakan, itu pilihan. Kira mata kuliah pilihan bebas ya yang tidak diambil oleh mahasiswa yang angkat tahun kedua ini. Kata semester 3 ini ada yang tidak ngambil mata kuliah bebasnya. Ini pilihan, silakan. Kalau seandainya bahasanya di sini ya, bahasa kerennya berarti kalau mahasiswa tidak mengambil mata kuliah bebas, maka di sini kita katakan ya X2 mata kuliah kedua itu kalau tidak ada artinya belum sama dengan kalau tidak ada sama dengan nol ya, karena tidak ada yang diambil sama dengan nol. Berarti kalian bisa tahu ya, ini bisa kita gunakan yang persamaan ini saja ya, karena kita tahapannya adalah maksimum mata kuliah, karena kita akan habiskan ya wajib-wajibnya. Maka lanjutannya adalah kalau sampai ini nol, ya, kan tinggal ganti saja kan. P2 total SKS-nya ya, dikali dengan mata kuliah yang tidak diambil sama dengan hasil adalah mata kuliah misalnya sejarah pemikiran itu wajib. Perbandingan sistem ekonomi itu 3 SKS. Tapi kalau seandainya kalian tidak ambil, ada nggak nilai SKS-nya di KR sekalian? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Jadi sama dengan 0 kan? Nah, sama dengan 0. Ya. Terus pertanyaannya berapa mata kuliah? Ya. Berapa mata kuliah? Berapa mata kuliah yang bisa diambil? Yang bisa diambil. Berapa? Kalau seandainya mata kuliah wajib itu 3 SKS ya, berapa mata kuliah yang bisa diambil?
4 tuh. 4. Ada satu Pak gitu ya. Kalau seandainya Pak mengambil 24 SKS, ya, berapa mata kuliah wajib yang bisa diambil? Ya, jika diisi tambahnya SKS wajib, ya, 3 SKS. 8, Pak. Caranya gimana? Caranya gimana? Gina? X1 sama dengan M per P1. M itu maksimal SKS yang dapat kita ambil. P1 itu kuliah mata wajib yang bisa diambil yang 3 SKS, Pak. Jadi 24 per 3 sama dengan 8. Di sini artinya apa? M dibagi dengan P1, Pak. M dibagi dengan P1. Nah, inilah yang dianggap sebagai intercept. Ini intercept, titik potong. Inilah intercept. Sampai sini, Bang? Paham, Pak. Paham ya? Untuk yang bebas, kalau seandainya semua, saya mau habisin bebas aja dulu deh. Saya nggak mau ambil wajib-wajib, dia aja lah. Pusing. Yang bebas aja dulu. MBKM itu yang bebas. Ya. Pas saya pusing kuliah, dikasih matematika semua, adalah saya mau ambil yang bebasnya, ambil maksimum aja lah, ambil MBKM. Ya boleh saja. Ambil gitu kan. Berarti kalau seandainya semua diambil, berapa mata kuliah bebas yang bisa diambil? Kita balik ya kasusnya. Kita lihat kasus yang kedua ini adalah kalau seandainya mahasiswa ini mengambil maksimal mata kuliah bebas, maka bahasa itu mata kuliah itu pasti tidak akan mengambil mata kuliah wajib. Ya, berarti X1 nggak diambil sama sekali. X1 ya 0. Kalau ini sama dengan 0, silakan. Jika mahasiswa ya, siswa bisa mengambil ya 24 SKS, sedangkan mata kuliah bebas itu 3 SKS. Ya. Berapa mata kuliah bebas yang saya ambil? X2 sama dengan M per P2. Nah, sama lagi. Ya. Nah, ini intercept untuk barang S2. Berarti kalau seandainya seseorang itu memutuskan mengambil ya, mata kuliah bebas aja semuanya, aja. Kamu jatah SKS kamu berapa satu semester? Dibagi dengan ya, SKS mata kuliah bebasnya berapa sih? Ya. Berarti saya bisa nih ambil mata kuliah bebas sekian, sebanyak ini. Nah, saya sengaja mengasih contoh yang ya kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa. Ya kuliah dengan SKS. So, kalau mau pakai contoh begini tadi bisa aja kasus konter HP. Berarti kan uang jajannya M ini. Kalau di dompet ada uang berapa sih? Oh, terima ada 10.000. Tapi mau kuliah, mau paket mana sih ya bebas kan. Ya tergantung harganya juga nanti kan. Mungkin ada paket yang harga harian 1.000 misalnya. Ada yang seminggu 5.000. Ya kan bisa memutuskan mana ya. Oh, kayaknya saya butuh nelpon juga nih. Gitu ya. Nah, saya kombinasi ya bisa. Ya 2 chip kartu sekarang kan rata-rata HP itu kan. Itu contoh-contoh yang bisa kalian contoh. Atau kalian yang hobi makan gitu kan, makan. Ya kehidupan sehari kan makan minum itu kan kehidupan sehari-hari. Bisa kalian ganti nanti. Wah, saya dikasih jajan sama orang tua satu hari mungkin ya ada yang 20.000. Nah, terus nasi bungkus sekian, terus kalau minuman sekian. Kombinasinya apa? Ya bisa kalian kombinasikan. Ambil contoh-contoh yang dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita mudah memahami. Oh ya, contohnya kalau sandi budget lainnya seperti ini. Sedangkan budget consumption bundle ya kumpulan konsumsi itu seperti ini. Consumption bundle kita ya mata kuliah wajib itu kan banyak, ya kan? Mikro ini wajib, makro wajib. Sejarah pemikiran ekonomi wajib, ya. Tapi berbasis sistem ekonomi wajib, kan? Dia kalian bebas. Udah, kalian mau satu semester ini kita ambil aja yang wajib, kombinasi dengan yang bebas boleh saja, atau semuanya wajib, atau semuanya bebas gitu. Itu kan pilihan-pilihan ya yang bisa kalian lakukan. Nah, terus masalah adalah kalau seandainya kita melakukan suatu pilihan yang bersifat kombinasi gitu kan, saya pengen bebas juga ada, saya juga pengen ada yang wajib gitu kan. Misalnya contoh, saya mau ambil pilihan bebas, ya. Sedangkan tadi ya
awalnya mata kuliah wajib ya. Tapi dia mikir-mikir, wah wajib nih cuma semua gitu, pusing saya mau dong yang gampang juga biar saya nggak pusing, biar nggak IPK saya turun gitu. Pertanyaannya, terus tapi kalian tambah bebas, mungkin nggak? Mungkin, Pak. Mungkin. 8 mata kuliah wajib tetap diambil, sekarang kalian tambah satu lagi, jadi berarti total mata kuliahnya ada 9 mata kuliah. Mungkin nggak? Enggak, Pak, enggak. Kenapa nggak? Harus dikurangi, Pak, yang mata kuliah wajibnya. Kenapa harus dikurangi? Karena data SKS-nya cuma 24, Pak. Itu ya, budget lain kalian ada. Ya. Kalian nggak bisa nambah, karena ada batasan kita. Kita dibatasi. Sama kasusnya pulsa, kalau seandainya pakai, nggak mungkin ya. Saya mau nambah pulsa, mau pakai paket ini juga, nambah ini juga, nggak bisa. Uang kamu cuma 10.000. Yang bisa dilakukan apa? Kalau kalian seandainya ingin menambah satu mata kuliah bebas, ini apa yang harus kalian lakukan? Mengurangi satu mata kuliah wajib, Pak, dan matinya Ya, harus kurangi. Yang bisa adalah ya, agar bisa nambah bebas. Ya. Nah, sekarang berapa yang harus dikorbankan ya? Kita bisa dengan cara matematika juga kita ilustrasikan. Karena kita akan melihat ya, mata kuliah bebas di sini. Oke. Kita X2 ya, kita akan melihat X2. Nah, di matematika ingat ada caranya, karena di sini ada kata tanda sama dengan, maka nilai di sebelah kiri itu akan sama dengan nilai di sebelah kanan. Kalau kalian punya timbangan ya, timbangan yang merah ca itu, dikasih bobot di sebelah kiri agar dia seimbang, maka di sebelah kanan harus diberi bobot yang sama. Kalau nggak dia akan timbang ya, berat sebelah. Kalau seandainya kita akan menghilangkan selain yang ada nilai X2, maka yang nilai selain itu harus kita babat habis. Gimana cara menghilangkannya? Berarti yang tidak ada nilai X2 yang mana saja? Ini ya, saya warnai. Oh, jadi banyak. Warna ini lah, tulisannya saja. Si warna biru ya. Oke, sama yang satu lagi ya. Oke, berarti yang ini mau saya hilangkan. Karena saya pengen ada nilai X2 saja. Oke, caranya gimana? Pindah ruas. Pindah ruas. Ya. Cara gampang dulu. Atau bahasa lainnya, kalau seandainya kesulitan dengan istilah pindah ruas ya, sini ada positif P1 sama X1 kali X1. Kalau menghilangkannya gimana? Ditambah atau dikurangi? Kalau sini positif, untuk menjadikan dia 0, caranya adalah ditambah atau dikurangi? Dikurangi, Pak. Berapa dikuranginya? Seberapa yang kita kurangi? Agar dia nilainya 0. Kurang dengan X1, Pak. Lalu seandainya ada nilai, anggap P1 kali X1, 2 kali 3. Berapa agar hasilnya 0? Kurang 6. Dikurang juga dengan 2 kali 3 juga. Pernah tadi ya. Kalau di sebelah kiri dikurangi, maka di sebelah kanan harus dilakukan hal yang sama. Ya, dikurang X. Sekarang oleh P1. P1. Nah, ini selanjutnya ya. Yang kalau yang kesulitan dengan matematika yang cepat, kita karena P1 kali X1 dikurang P1 kali X1, itu adalah hasilnya adalah 0. Kita bisa hapuskan. Sekarang adalah P2 kali X2 dibagi M dikurang P1 kali X1. Sekarang gimana cara menghilangkan P2? Pindah ruas, Pak. Sama-sama dibagi P2, Pak. Iya. Dibagi ya. Kalau pindah ruas bahasanya gini, kalau seandainya tandanya positif, pindah ruas dia akan menjadi negatif. Kalau tandanya negatif, pindah ruas dia akan menjadi positif. Kalau bentuknya perkalian, pindah ruas dia akan menjadi bagi. Kalau bentuknya bagi, pindah ruas dia akan menjadi bentuk kali. Oke. Karena di sini ada P2 kali X2, solusinya adalah kita melakukan perkalian dengan kita kali dengan 1 per P2 seperti itu. Kalau bentuk terbagi ya, kita bagi ya. 2. Maka di sebelah sini juga dilakukan cara yang sama. Ya. Nah, di sini udah P2 dibagi P2, hasilnya apa? X2 kan? Kalau dibagi ya, P2 dibagi 1 per P2. Hasilnya adalah X2. Yang sebelah ini gimana?
Kalau dia dikali, maka hasilnya adalah kita buka ya. MPP2 MPP2 dikurang ya. Kita lanjut. Kalau di sini ada yang bentuknya lebih agak cantik dikit. Kalau keluarin X1 boleh kita bentuk perbanding. Mungkin kali. Oke. Nah, di sini kita melihat ada tanda ya. Bahwa min P1 per P2 kali X2 inilah yang dinamakan sebagai slope. Maknanya apa? Kalau seandainya X1 ini saya tambah ya. Kalau saya mau menambah mata kuliah wajib ya, maka saya harus apa? Kalau wajib ya, saya harus apa? Cek. Kalau saya mau menambah mata kuliah wajib, maka saya harus menambah atau mengurangi mata kuliah yang bagus. Mengurangi. Mata kuliah. Sebaliknya juga ya, ini berlaku sebaliknya. Kalau seandainya mau menambah mata kuliah bebas, ya, saya harus menambah mata kuliah wajib. Nah sekarang faktanya berapa? Ya tinggal dibagi aja berapa sih mata SKS. Misalnya jika mata kuliah wajib itu ada itu cuma 3 SKS, ya. Apa yang harus dikorbankan? Kalau seandainya saya menambah ini saya buka. Kalau saya menambah mata kuliah wajib, maka saya harus mengurangi mata kuliah bebas. Maka biasanya jika mata kuliah wajib itu adalah 6 SKS, mata kuliah bebas itu 3 SKS. Kira-kira ya, kalau saya seandainya mau nambah 1 mata kuliah wajib, kira-kira yang bebas berapa yang harus saya kurang? 2 mata kuliah bebas. Datangnya dari mana? Ya kan dari ini, P1 ke P2. Bagiannya itu. 6 dibagi 2. Ya. 6 dibagi 2. Nah, kalau seandainya saya mau nambah mata kuliah bebas, berapa yang harus saya korbankan? Berapa yang saya harus korbankan? Saya mau menambah mata kuliah bebas. Nah ini, kalau saya menambah mata kuliah bebas, maka saya harus menambah mata kuliah wajibnya berapa? Kalau kondisi sama ya, wajib 3, bebas 3 SKS. Sorry, yang wajib 6, sedangkan bebas 3 SKS. Berapa yang harus saya korbankan? 1, Pak. 1, yakin? 1/2. 1/2. Apa ya, Pak? Ini, sorry, ini juga. 1/2 itu artinya kan di sini ya. Saya baru bisa mengurangi setengah dari mata kuliah wajib itu. Untuk saya tambah ya, saya mau nambah 1 mata kuliah bebas, saya harus mengurangi setengah dari mata kuliah wajib. Cuma kan nggak mungkin kan? Ya paling mungkin ya kalian menambah 4 mata kuliah dan mengorbankan 1. 2 mata kuliah baru bisa dengan mengorbankan 1 mata kuliah wajib. Dan bisa nambah 2 mata kuliah bebas dengan mengorbankan 1 mata kuliah wajib. Ya sampai sini Pak. Tentang slope sama intercept ini, ya logikanya seperti itu ya. Bahwa slope sama intercept bisa kita punya seperti ini. Nih, ini apa nih? X1 sama M per P1-nya Pak. X1 sama dengan M per P1 Pak. Namanya. Kalau bisa lihat istilah-istilah slope, intercept. Ini slope atau intercept? X1 sama dengan M per P1. Intercept. Intercept.
Intercept ya. Intercept ya. Oke, intercept. Sekarang kita lihat nih. Ini kebetulan beberapa dah seperti saya. Tapi yang belum apa ya, kita ingat-ingat lagi ada namanya di atasnya apa namanya? Penyebut pembilang. Penyebut atau pembilang? Di atas. Pembilang ya. Kalau yang zaman SD itu kan biar ingatnya pembilang. Ya. Ini pembilang di bawah. Kita pelajaran SD itu. Nah, ini dulu kan kayak penting kalau ada putih belakangnya ya kayak semut ya, semut ada di bawah, elang ya kayak elang ada di atas, ya, dia terbang, maka dia berada di atas. Oke, saya mau ke sini. Kalau 6 ya, dibagi dengan 2. Ini hasilnya apa? 3. Oke. Nah, sekarang saya lihat contohkan ya. Kalau seandainya penyebutnya naik, sama hasil ya, kita sebut pembilang dibagi penyebut hasil sebenarnya hasil. Kalau penyebutnya naik, hasil gimana? Naik atau turun? Nah, contohkan saja sih. 6 bagi 2. Kalau sini naik dari 2 ke 3 itu naik berarti ya. Hasil apa? Hasilnya turun. Turun 2. Hasilnya turun ya. Nah, di sini hasilnya itu akan hasil kan. Oke. Nah, kalau penyebutnya turun, hasilnya apa? Naik, Pak. Naik. Sebaliknya ya. Kalau penyebut ini turun ya. Hasilnya kan. Sepakat ya? Nah, sekarang kita berikan intercept. Kalau gitu, kalau seandainya harga naik, harga di bawah tuh, harga P1 ini naik. Ya. X1 kita gimana? Naik itu turun? Turun, Pak. Ya kan? Kalau P1 kita naik, maka hasil akan, X1 kita dia akan turun. Paham? Paham. Nah, kalau seandainya P1 ini turun, gimana dong? Barang-barang X1 kita. X1 ini turun, sini gimana? X1 kita. X1 kita gimana? Naik. Paham sampai sini? Oke. Oke, kita masuk lain, yang lain masih di sini juga. Sekarang kita lihat, kalau itu yang berubah adalah penyebut. Sekarang bagaimana kalau seandainya yang berubah itu penyebutnya? Nah, pembilangnya berubah, penyebutnya berubah. Hasilnya gimana? Naik. Naik. Nah, kalau seandainya 6 bagi 2 jadi 3 ya. Terus bagaimana kalau seandainya yang ini naik? Ya, ini jadi 6 jadi 8. Hasilnya jadi 4 bagi 2? 4. Artinya naik ya. Jadi kalau pembilang itu naik, hasil pasti akan naik. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya turun? Pembilangnya turun. Kalau pembilangnya turun. Turun juga. Hasil kan? Turun. Misalnya di sini. Ya, kita coba di sini. Bagaimana kalau seandainya ya, pendapatan naik, maka harga ini kan untuk mudah juga memahami makro bisa. Kalau pendapatan naik, gimana dengan X1 kita? Naik, Pak. Naik. Ya. Gimana kalau seandainya lalu M1 kita turun?
Gimana akibatnya? Kalau turun? X1-nya juga turun, Pak. Oke. Di sini paham ya? Dampak kenaikan pendapatan. Gimana kalau seandainya pendapatan naik? Gimana kalau seandainya harga yang naik? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Kalau udah kita coba masuk ke slide ya. Berarti ulasan kita bisa agak cepat nanti di slide. Saya pakai slide-nya dari bukunya Varian. Kita masuk pada materi kita tentang budget sama ya, batasan-batasannya ya, sama pilihan ya. Nah, ini tadi kita katakan ya, consumption choice set itu adalah semua kemungkinan pilihan yang bisa dilakukan oleh konsumen. Tadi kita diskusikan ya mata kuliah tadi, ada sekian banyak mata kuliah yang bisa kita ambil. Tapi setiap pilihan akhirnya akan bicara dengan realita kita bahwa kita ada batasannya. Dan kalau misalnya kita kuliah, berarti dibatasi mungkin dengan ya jatah kalian masing-masing, ada yang 24 SKS, ada yang 21 SKS, dan seterusnya. Dan kalau kita bawa ke arah konsumen, ya pilihan itu banyak sekali. Batasannya bisa jadi ya uang jajan kita berapa sih? Atau gaji kita berapa? Terus ada lagi ya waktu juga. Waktu yang kita bisa gunakan berapa? Ingat ya, kalau kalian belajar di pengantar mikro, bahwa ekonomi itu bicara tentang kelangkaan. Dan bagaimana sih seorang agen ekonomi itu memutuskan ya, pilihan-pilihan terbaik yang dilakukan dengan batasan waktunya. Ya kalau kita lihat hidup kita aja 24 jam ya, satu hari tidak ada yang punya kelebihan dari 24 jam. Dari 24 jam itu nanti kita pindah lagi, mau berapa yang kita gunakan untuk istirahat, berapa buat main-main, terus berapa buat ya, kalau ada yang belajar, kalau seandainya kerja. Yang normal saja ya kita pakai kan istirahat itu 8 jam, tidur 8 jam lah. Dia pakai tidur 8 jam ya berarti punya jatah 16 jam yang akan digunakan untuk aktivitas. Nanti dari aktivitas ini bisa pilih lagi sama dia, saya mau istirahat sekian, main game ya, saya main game sejam, buat ibadah sejam, terus belajar sekian, apalagi ya, olahraga dan seterusnya. Atau mau masak dan seterusnya ya. Jadi dengan alokasi waktu tadi lah kita memutuskan ya, pilihan-pilihan kita. Nah, itulah consumption bundle tadi. Kita punya banyak pilihan, hari ini bisa beli makan ini, ya, sekian banyak. Makan di warung Ampera, makan Padang, makan Nusantara, atau makan ya, internasional juga boleh, itu kan pilihan. Terus juga minum juga banyak pilihannya, mau minum jus, minum ya, minuman kaleng, seterusnya banyak sekali. Itulah kira-kira ya dalam realita kehidupan kita. Tapi ujung-ujungnya nanti adalah kita punya batasan. Itu adalah kita punya, kalau di konsumsi kita masukkan dia sebagai pendapatan kita sebagai batasannya. Kalau kuliah tadi kita batasi dengan total SKS tadi ya. Untuk notasi ini selera buku ya. Jadi kalian bisa nanti tergantung bukunya. Si Varian tuh sukanya pakai X1, X2 gitu ya, untuk barang. Sampai tertentu kita sebut dengan XN ya. Kalau bukunya Nicholson kalian lihat dia pakai X sama Y, barang 1 X, barang 2 Y. Terus barang itu sendiri ya punya harganya. Ya. Kalau tadi kita katakan ya tiap mata kuliah itu ada SKS-nya. Silakan kita lihat, kita pilih. Mau beli mungkin ada yang suka minum Teh Lua gitu kan. Mungkin sekian harga Teh Lua. Ada yang minum teh saja, ada yang minum kopi. Ya ada harganya. Jadi setiap komoditas yang akan kita beli itu atau kita konsumsi ya pasti ada nilai harga. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang bisa dikonsumsi ya dengan adanya harga itu dan kuantitasnya. Ya, ini sama kayak tadi yang kita bahas tentang SKS tadi ya, dia punya batasan. Dia bisa kecil kalau seandainya kita tidak mau habiskan uang kita ya, bisa saja. Tapi kita tidak bisa mengkonsumsi melebihi dari uang saku kita. Atau kalau seandainya kita bicara SKS tadi ya, kita bisa mengambil SKS yang lebih sedikit, tapi tidak bisa melebihi batasan
SKS yang diizinkan satu semester itu. Nah, nanti ya tinggal dipilih kombinasinya. Mau saya banyak ini, lebih sedikit ini, atau seimbang, atau habisin aja semuanya. Yang satu lagi saya nggak terlalu tertarik, ya silakan, itu pilihan. Sama dengan tadi ya, saya pengen mata kuliah wajib saja semuanya, udah silakan. Nggak ada larangan. Kalau saya mau bilang bebas saja, silakan. Itu juga bebas ya, dipilih oleh mahasiswa. Tapi intinya adalah kalau seandainya kita bicara konsumsi, barang satu dengan harganya, terus ada barang sampai barang N dengan harganya juga, dan intinya tidak akan melebihi ya dari anggaran yang kita miliki. Nah, di sini ada notasi lain, secara matematika kita notasikan dengan X1, karena barang satu tadi, nilai X1 itu bisa dia 0, artinya dia tidak dibeli sama sekali, atau tidak dikonsumsi sama sekali, atau bisa bernilai dia. Mungkin 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka kita notasikan nilai X1 itu besar sama dengan 0. Ya. Tapi nggak mungkin dia nilainya negatif. Mana ada barang bernilai minus. Gitu. Intinya barang itu ada atau tidak. Gitu. Kalau dia tidak ada, berarti 0. Kalau dia ada, berarti ya nilainya ada. Bisa dihitung nanti. Mau 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi tidak mungkin minus. Kalau nggak, ya kalian ngaco juga kan. Ambil mata kuliah, tapi SKS-nya minus gitu. Mengurangi total SKS kalian, ngapain? Buang-buang waktu. Jadi pilihannya adalah notasi di sini kita batasi dia akan bernilai ya. Barang S1 itu adalah bisa dia 0, tidak diambil sama sekali, atau dia bisa bernilai 1, 2, seterusnya. Bisa setengah, boleh 3/4, dan seterusnya. Begitu juga dengan barang lainnya, kita notasikan dia XN gitu ya, sebagai barang tertentu yang nilainya bisa besar dari 0, artinya ada barang itu, atau tidak, mungkin sama dengan 0. Nah, sini kita akan melihat kalau seandainya dia mengalokasikan ya semua anggaran yang habis, maka kita bisa mungkin suatu persamaan P1 kali X1 ditambah sampai Pn kali Xn sama dengan M. Itu M adalah batasan anggaran. Sekarang kita lihat ya, kita lanjutkan karena dia bisa ya bernilai sama atau kecil. Kita coba lihat ke kurvanya saja. Intercept tadi sudah kita bahas ya. Intercept ini berarti kalau seandainya sesuai, atau tadi ya kita ilustrasikan kalau seandainya dia mau ambil mata kuliah wajib semua, tidak mau ambil mata kuliah bebas, ya berapa maksimumnya? Berarti ada titik potongnya ya. Dia berpotongan di sumbu X. Ketika X2-nya 0 ya. Ketika X2-nya 0, dia akan maksimum X1-nya berapa? Nilainya adalah M per P1. Bahasanya di matematika kita namakan dia sebagai intercept. Sedangkan di X2, kalau seandainya dia mengambil X2 semuanya dan tidak mengkonsumsi X1, maka maksimum yang bisa diperoleh adalah M dibagi P2. Jadi berapa kamu punya uang dan berapa harga barang 2 itu? Itu yang bisa kamu konsumsi. Nah, kalau saya ilustrasikan ya, sederhana. Ada uang 10.000. Terus asumsi ya, kalau beli ayam buat makan, ayam goreng misalnya, anggaplah 10.000. Terus jus harganya 5.000. Satunya 5.000. Kalau seandainya saya habiskan uang 10.000 untuk beli ayam, berapa potong ayam saya bisa beli? Satu potong ayam. Satu potong ayam. Ada bisa dapat jus nggak, Tiara? Enggak, Pak. Enggak, karena uangnya cuma ada 10.000. Jus nggak bisa. Nah, sekarang kalau seandainya saya mau beli jus, ya berapa jus yang bisa saya beli? Dua. 2 jus. Jadi kalau seandainya semua mau saya ambilkan untuk beli jus, maka saya bisa dapat 2. Contoh seperti itu. Berarti saya anggaran saya 10.000, harga jus berapa? Oh 5.000. Oh berarti saya bisa dapat paling banyak nih 2 jus. Nah, kalau seandainya saya mau paling banyak ayam, berapa ya harga uang saya 10.000, harga ayam 10.000 ya. Berarti saya cuma bisa dapat potong ayam cuma 1. Itu contohnya. Jadi contoh banyak sekali yang bisa kita angkat ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, intinya adalah kita tidak bisa membeli sesuatu yang melebihi dari anggaran kita. Kalau mahasiswa tadi ada 24 SKS yang bisa. Kalau seandainya uang jajan tadi 10.000, cuma ada uang 10.000, nggak bisa lagi beli di luar itu. Melebihi itu tidak mungkin. Jadi selama dia 10.000, kita masih bisa melakukan satu kombinasi. Atau kalau seandainya kita bicara tadi ya 24 SKS yang mata kuliah bebas. Kalau mau banyakkan wajib, sedikit yang bebas boleh. Atau banyakkan bebas, sedikit wajib boleh. Terus tengah-tengah, 4 wajib, 4 lagi ya bebas. Itu pilihan. Tapi intinya adalah kalian tidak akan mungkin bisa sampai di sini. Ya. Kalau cuma ada jatah 21 SKS, nggak mungkin kalian ambil 24 SKS.
Kalau jatahnya 12 SKS, nggak mungkin melebihi 12 SKS. Tapi kalau mungkin ya, ngambil hal yang di bawah ini. Orang yang 24 SKS bisa saja ngambil cuma 12 SKS atau 20 SKS seterusnya. Itu mungkin. Tapi tidak mungkin melebihi ya. Di sini kita katakan itu hal yang tidak mungkin, sedangkan di bawah itu masih mungkin. Maka sepanjang kurva ini ya, dan di bawahnya itu adalah hal-hal yang mungkin. Ya. Sepanjang kurva itu dan dia berada di bawah itu mungkin. Jadi kalau seandainya batasannya 24 SKS, dia ambil 12 mungkin. Jadi mungkin dia kombinasikan adalah kalau 12 itu kan anggap 3 SKS ya 4 mata kuliah. Mungkin dia kombinasikan 2 mata kuliah wajib, 2 mata kuliah bebas. Ya bebas, nggak ada masalah. Tapi kalian nggak akan mungkin melebihi dari batasan ini. Jadi kalau seandainya punya anggaran 10.000 ya, cari aja lah makanan yang murah meriah mungkin ya. Kalau nggak beli jus, saya nggak mau jus. Ayam kemahalan, cari ya. Mungkin makan ikan gitu kan, itu pilihan. Berarti makanannya jangan ayam, tapi ikan. Gitu. Jadi minumannya jangan jus, mungkin air putih. Ya, itu adalah kombinasi-kombinasi yang memungkinkan. Jadi tidak harus sama dengan angka itu, tapi intinya adalah di sini dia tidak akan mungkin melebihi batasan anggaran. Sampai sini paham dulu? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Kita terus. Saya sambil ada ulang tahun bis Natal Simpan. Lo udah pasang itu nggak sih? Webtoonnya udah pasang nggak? Ini kampus kalian ulang tahun. Pasang nggak webtoonnya? Itu Ibun, Pak. Ya. Udah pasang nggak? Saya kalian mahasiswa sini nggak pagar nggak alma mater. Oke. Ini saya lagi ikut Zoom, 2 Zoom. Oke, saya Zoomnya jadi panas. Di HP ikutin yang teman. Laptop pakai untuk ngajar. Oke, kita lanjut. Kita tadi sempat menyinggung tentang slot. Slot inilah yang, jadi ingat ya, kalian kalau sampainya satu masa perkuliahan kalian sampai kalian tamat, itu kalian diajarkan tentang slot ini sebenarnya. Ya, inti slot itu adalah dia akan menggambarkan maknanya. Jadi banyak mahasiswa tuh, tadi ada disinggung oleh Juna ya. Saya mungkin harus share juga, karena saya selalu ketika sidang itu mengkoreksi mahasiswa di sana, termasuk mahasiswa bimbingan saya. Kenapa kamu pakai modal ASEAN seperti ini? Ini kan udah signifikan, Pak. Bukan signifikan ya, kamu jangan udah signifikan ya. Saya selalu mengatakan mahasiswa, saya akan nanti semester depan. Ekonometrika. Nah, ini ada yang lagi ngambil kan. Ekonometrikanya ya mau kita sama statistik. Intinya adalah kalau seandainya kita bicara ekonometrika, kalian harus berangkat pada ekonomi dulu. Maknanya apa di sini adalah teorinya benar dulu. Ada nggak teori yang bisa menjelaskan itu dulu? Ya. Ini mahasiswa mungkin karena udah ambil semester yang udah lebih lanjut ya. Dia mungkin karena udah direcoki lihat ekonometrika itu kok angka-angka statistik yang banyak. Jadi dia lihat nggak signifikan dulu. Padahal bukan. Kalian signifikan itu dia signifikan dan tanda yang bermasalah itu akan repot kita jelaskan. Contoh ya. Ini mumpung masih tahun baru ya, ada yang masih tahun baru tahun kedua ya. Dan saya masih ada kesempatan untuk membenahi kalian. Dan sampai nanti udah skripsi selalu ditemukan seperti ini. Ini gimana ya? Ini selalu saya tampilkan. Tambah BP, ini bersama 1 ya. Terus yang bersama 2. Oke, apa arti yang di atasnya? Apa artinya? Secara verbal apa? Ingat, ada penyebut sama akibat. Ini saya mumpung anak angkatan baru dia diajarkan ilmu logika tentang bagaimana menarik suatu kesimpulan dari premis-premis, alasan-alasan. Nah, ini kalian kan nggak kebagian ilmu logika ya, yang udah angkatan di atas nggak diwajibkan. Karena saya menemukan ya banyak mahasiswa kita kesulitan dalam membangun suatu logikanya. Apa artinya? Sorry. Oke, apa artinya ini? Mana penyebab, mana akibat? Ingat.
ini sama dengan Y. Kita sebut Y, ini X ya. Apa artinya? Jika siapa yang berubah? Penyebabnya mana? Tambah BP itu, Pak. Yang penyebabnya mana? Yang A ditambah BP itu, Pak. Yang lebih tepatnya ke harga. Karena ini intercept, A ini intercept, B ini slope. Ya. Sedangkan P ini adalah variabel harga naik. Tidak signifikan seperti itu. Maka kesimpulannya adalah kuantitas permintaan Kan turun. Coba lihat. Saya menyuruh kalian interpretasi dari persamaan ini. Jika harga naik, maka kuantitas permintaan akan di sini ada tandanya apa? Tambah. Tambah. Artinya apa? Akan naik atau akan turun? Naik, Pak. Naik. Ya. Nah, sekarang kalau yang kedua terjemahan. Maka kuantitas permintaan akan naik atau turun? Turun. Ada minus ya. Maka di sini kita akan mengatakan apa? Mana yang teori permintaan? Yang nomor 1 atau nomor 2? Teori permintaan. Nomor 2, Pak. Kedua, Pak. Pak. Maka tanda penting ya. Tanda ini jangan main. Gara-gara tanda positif di sini, kita menerjemahkan ya. Kalau jika harga naik, maka kuantitas permintaan akan naik. Kemarin itu saya sampai beberapa kali mahasiswa yang skripsi, dia membahas tentang apa? Ekspor terhadap defisit anggaran. Terus dia katakan, teorinya apa? Pak, kalau seandainya ekspor kita meningkat, maka neraca pembayaran akan meningkat, maka defisit anggaran akan berkurang. Oke, berarti hubungannya negatif atau positif? Negatif. Kalau seandainya ekspor naik, maka defisit anggaran akan turun. Maka hubungannya adalah negatif. Pas dia olah datanya, yang keluar angka positif. Dan dia pede kan, Pak. Apa kesimpulan kamu? Jika ekspor naik, Pak, maka defisit anggaran akan naik. Bertentangan dengan bab 2, Pak. Bertentangan. Tapi ini signifikan, Pak. Oke, signifikan, nggak ada masalah. Cuma sekarang tugas kamu, carilah ini. Teori siapa yang bisa menjelaskan itu? Jadi tugas kalian nanti dalam skripsi itu adalah angkanya keluar angkanya. Tapi yang harus kalian terjemahkan, bagaimana kalian mempertanggungjawabkan. Kalau notasinya berbeda dengan teori, maka kalian harus cari pembenaran. Ini bisa nggak nomor 1 digunakan? Menurut kalian? Mungkin nggak ini benar? Kalau harga naik, maka kuantitas permintaan akan naik. Mungkin nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak. Nanti di semester 1 ini, bukan semester 1, di mikro 1 ini akan diterangkan mungkin. Apa yang mungkin? Kalau seandainya, ya, di sini barangnya kan, ini prinsipnya barang normal. Barang normal, oke. Hubungannya akan seperti ini. Kalau ini barangnya lux, ya, barangnya mewah, iPhone, iPad itu bukan. Semakin tinggi, semakin cari. Itu orang yang punya tas-tas. Kalau saya kan lebih tahu tas-tas merek, tasnya merek itu. Kenapa mahal tapi dicari? Atau baju, ya, baju mahal, kenapa dicari? Nah, itu berarti yang kita lihat, dia bukanlah barang normal. Jadi mungkin saja ya, kalian nanti bertentangan dengan teori, tugas kalian itu. Maka kalau bisa di bab 2 itu sekaligus ya, kalian bikin skripsi. Skripsi yang baik itu, kalian carilah literatur sebaik mungkin. Cari kalau seandainya kalian bertentangan dengan teori ini, kalian bisa diselamatkan dengan teori ini. Ya. Ini masih satu kan pengennya singkat saja kan. Ambil satu teori, terus hasilnya carinya signifikan, bukan signifikan cari dulu. Tanda dulu ya. Kalau tanda sesuai dengan teori itu lebih aman. Ya. Ini, karena ada beberapa ada semester 7 nih, ada yang semester 5, bentar lagi ya. Jadi silakan kalian persiapkan bikin skripsi. Dari sekarang diingatkan bahwa skripsi itu bukan mencari signifikannya dulu intinya. Tapi cari tandanya dulu ya. Tandanya sesuai dengan teori. Kalau seandainya tidak sesuai dengan teori, tidak ada masalah, tugasnya carilah literatur lain yang bisa mendukung kalian argumennya. Nah, maka di sini kita lihat hubungannya antara X1 sama X2 itu hubungannya negatif. Artinya kalau seandainya X1 ditambah, maka X2-nya akan berkurang. Berapa? Ya rasio dari harga barang 1 dengan harga barang 2. Oke, tadi kan contohnya barang kita cuma 2, barang 1 dengan barang 2. Mungkin nggak kita membuat satu gambar dengan barangnya 3 buah?
Jawabannya mungkin atau tidak? Mungkin nggak? Kita menggambar dengan, tadi kan jumlah barang cuma 2 ya, barang X1 sama barang X2. Mungkin nggak kalau seandainya kita tambah dengan X3? Mungkin, Pak. Mungkin. Gimana gambarnya? Kalau barangnya 2 kan kayak gini nih. Ini X1, ini X2, selesai. Nah, beginilah garisnya. Kalau barang 3 barang gimana dong? Bisa. Ya, yang belum mungkin gimana? Gimana caranya? Jawabannya bisa. Ya, kayak gini. Bikinlah gambar 3 dimensi. Nah, kayak gini gambarnya. Kalian suka nggak? Mudah nggak melihat yang gambar 3 dimensi ini? Mudah. Ya, di sini kan menghubungkan ya. Titik yang menghubungkan antara barang 1, barang 2, sama barang 3 ya. Barang 1, barang 2, sama barang 3. Ada sumbu X sama sumbu Y, sama satu lagi kita tambah dengan sumbu Z. Mudah nggak dipahami dari gambar kayak gini? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Kalau saya terangkan pakai 3 dimensi ini, mudah nggak dipahami? Lebih senang mana? Yang kayak gini aja gambarnya, atau yang kayak gini? Yuk, tinggal jawab aja. Lebih mudah melihat gambar yang seperti 3 dimensi ini, atau yang 2 dimensi seperti ini? Kalau yang lebih mudah, yang mana? Yang 2 dimensi atau 3 dimensi? Mana yang mudah? Yuk, tinggal jawab mudahnya aja. Mana yang mudah? 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi. 2 dimensi. Oke. Karena 2 dimensi lebih mudah, maka dalam pelajaran kita, itu kita cuma pakai 2 dimensi saja. Ya, karena pusing, bikin kayak gini. Oke, akhirnya kita mempelajari dengan cara 2 dimensi. Oke, 3 dimensi boleh saja, silakan. Kalau kalian mau. Kalau sekarang kan dengan komputer makin canggih, udah bisa kita bikin gambar yang mudah kayak gitu. Bisa kita putar-putar lagi kan. Dari beberapa titik ya. Jadi kalau seandainya mau pakai dengan cara komputer, boleh saja. Tapi untuk dipelajari ya, kita cari aja mudah-mudah. Mungkin 2 dimensi, tapi kalau seandainya akan diprotes lagi nanti. Kalau 2 dimensi kan kita mempermudah. Artinya kita cuma menganggap barang itu cuma 2 saja. Sedangkan dalam realita ini barang itu ada banyak. Ya makanya sekarang ketika kita masukkan banyak barang itu, caranya adalah janganlah pakai grafik lagi menerangkannya. Paling mudah pakai matematika saja. Bikin aja modelnya kan. X1, X2, X3, X4, seterusnya. Nah, ini kan kalau bikin gambar yang sulit, tapi kan kalau bikin soal dengan variabel banyak kan mudah gitu kan. Bikin soalnya mudah. Tapi jawabnya kan susah. Nah, itulah tugas dosen kan. Ngasih latihan yang mudah aja, nanti yang di ujiannya susah. Mungkin 3 model ya, bisa 4, bisa 5, seterusnya. Tapi yang harus kalian lihat tuh inti poinnya saja. Kalian lihat ya, bahwa maknanya apa sih? Slope itu apa? Intercept itu apa? Terus kalau dia negatif, maknanya apa? Itu harus penting. Dan kalian bisa nanti menerjemahkannya. Bahwa kalau seandainya dia di sini, ya kan maknanya adalah kalau X1, X2. Karena ini penyebabnya akibatnya kita. Gara-gara X1-nya naik, maka X2-nya berkurang. Berapa berkurangnya? Ya. Terus kalau seandainya saya pakai tidak konsumsi X1 sama saja, X1 ini angka 0. Hilang nih 0. Berapa? Ya, berapa pendapatan saya dibagi dengan berapa harga barang P2 itu. Selesai. Inilah yang tadi intercept. Ya. Di sini tadi ya, increasing X1. Kenaikan X1 itu harus mengurangi X2. Berapa? Yaitu P1, P2. Sejumlah P1 per P2. Dan nanti kan soal kan gampang kan? Kalau saya ujian kan gampang. P1-nya saya kasih nilai sekian. Terus P2-nya nomor BP kalian atau nomor urut ujian. Tugas kalian berapa nilainya? Tinggal kalian cari tuh. P1 udah ada, P2-nya nilai sekian. Berarti barangnya akan berkurang sekian. Gitu kan? Kan kalian udah tahu cara saya bikin soal kan? Kalau P2 udah pernah yang angkatan tahun kedua ini ya. Kalau yang S1 belum pernah. Kalau yang udah senior udah tahu kalau saya bikin soal seperti apa. Ya, tinggal ganti aja kan P1, P2-nya seperti apa. Tapi kan tidak lepas dari meaning-nya, maknanya jangan hilang. Pasti tanda slope negatifnya maknanya apa atau positif apa. Oke, ini ya, kalau sampai kita grafik bentuknya kan seperti ini, kita bisa agak cepat aja sedikit.
Nah, sekarang kita masuk ke pendapatan. Tadi sempat ditanya kalau sampai pendapatan. Sempat nih. Jadi harusnya disetting juga. Mana yang exogenous, mana yang endogenous dari model kita. Yang endogenous apa? Nah, posisinya. Endogenous kita mana? Exogenous kita apa? Itu kok nggak bersamanya? Nih, bersamaan ini. Ya. Mana endogenous, mana exogenous. Kalau seandainya mudah lagi ya, kemarin ada yang garis di kurva itulah yang kita namakan ya, apa sumbu horizontal, apa sumbu vertikal, itulah variabel endogenous. Berarti endogenous kita apa? Garis horizontal kita apa? X1. X1. Kalau vertikal kita? X2. X2. X1, S2 itu adalah endogenous kita. Perubahan X1 sama X2 itu cuma akan istilahnya move ya. Kita memindahkan saja, dia masih di garis yang sama. Jadi budget line-nya masih di budget line yang sama ya. Kalau yang berubah itu adalah endogenous-nya, yaitu X1 sama X2. Jadi kalau seandainya X1 bertambah, ya, maka X2 berkurang. Enggak. Nah, sekarang yang exogenous apa? Yang di luar X1, X2 kita apa? Kemiringan. Apa selain X1, X2 kita? Ada persamaan ini, P1, X1 tambah P2, X2 sama dengan M. Mana yang exogenous kita? Yang M, Pak. Apa Yang ya? M, Pak. M saja, Bulan? P1, P2 juga, Pak. Oke, P1, P2, M itu adalah exogenous kita. Nah, sekarang poinnya harus kalian ingat adalah, kalau seandainya yang berubah itu endogenous, maka istilahnya cuma move ya, pindah dari masih di garis yang sama, cuma pindah dari satu titik ke titik lain saja ya. Tapi kalau yang berubah exogenous, maka yang berubah itu akan menyebabkan ya nanti kurva kita shift, bergeser dia. Bisa dia naik ke atas, bisa dia turun ke bawah. Ini cukup membantu kalian nanti belajar di makro. Udah sampai mana makro ini? Belajar makro udah sampai mana? Udah sampai mana belajar makronya? Makroekonomi? Belum masuk? Makroekonomi udah belajar? Makro 1, tema 1. Yang tahun ke-2 ini udah belajar tema 1 sampai mana? Udah ada belajar ISLM? IS, LM? Belum. Nah, nanti di ISLM kalian diajarkan tentang agregat demand sama agregat supply. Yang bisa menggeser IS itu adalah variabel exogenous-nya. Ya. Yang bisa menggeser kurva LM itu adalah variabel exogenous. Kalau seandainya yang berubah itu adalah endogenous-nya, maka dia cuma pindah saja dari satu titik ke titik yang lain. Itu jadi membantu kalian ya belajar teori makro 1. Oke, nah sekarang kita lihat ya, kondisinya adalah tadi kita mengasumsikan variabel exogenous, baik harga sama pendapatan itu tetap tidak berubah. Ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita melakukan satu perubahan yang kita rubah sini adalah ya harga dengan pendapatan. Contoh ya, di sini kalau seandainya income kita bertambah, maka yang akan terjadi kurva kita, kurva budget line kita itu akan geser ke kanan. Ya. Jadi sempat saya tanya kan, tadi yang Regina ya, kalau pendapatan naik, maka kurvanya akan naik ke atas. Nah, di sini kita ada kata kunci adalah dia akan bergerak paralel. Contoh ya, tadi kita mengatakan harga kita cuma punya uang 10.000. Terus harga ayam 10.000 satu. Jus 5.000 satu. Sekarang kalian dikasih uang jajan nambah sama orang tua. Dikasih jajannya 20.000. Ya. Berapa potong ayam yang bisa dibeli sekarang? 2, Pak. 2, Pak. Berapa jus yang bisa dibeli? 4, Pak. Berarti dia bertambah ya. Jumlahnya semakin bertambah. Jadi sini X1-nya semakin naik, X2-nya juga semakin naik. Ya. Sama-sama naik nih, X1 X2-nya semakin naik. Nah, kenaikannya sama, setara. Maka kita mengatakan di sini
slope-nya itu tidak berubah. Dia tetap sama. Cuma kondisinya naik ke atas saja ya. Kemiringannya sama. Ya kombinasi sederhananya saja. Ya. Kalau seandainya kalian ambil 2 ayam, 2 potong ayam, ya kalian nggak bisa dapat jus. Tapi kalau kalian ambil 4 jus, maka kalian tidak kebagian ayam. Tapi kalau seandainya kalian kombinasikan, bisa kan? 1 ayam sama 2 jus, ya bisa. Jadi artinya kita mengatakan kalau seandainya saya menambah ayam 1 potong, saya harus mengorbankan 2 jus. Itu intinya. Karena slope-nya sama. Ya, kemiringannya sama. Kalau seandainya saya nambah dari 1 ayam menjadi 2 ayam, maka 2 jus yang di tangan saya sekarang harus saya lepas, ganti dengan ayam. Sama juga, saya sekarang udah ada 2 jus tangan saya. Kalau seandainya saya mau nambah lagi, maka saya bisa menambah 2 jus dengan cara mengorbankan 1 ayam. Maka di sana slope-nya akan sama. Ketika yang berubah itu income-nya. Penambahan income itu akan menyebabkan ya slope akan tetap sama ya. Tapi jumlahnya X-nya akan naik. Logikanya sini aja kan. Karena slope itu kan di sini nih. P1 bagi P2 ya. Yang naik kan sini. Yang naik M-nya. Intercept. Maka X1, X2 kita bertambah. Sedangkan slope nggak ada M di sini. Ya. Sini nggak ada M, berarti nggak ada dampaknya terhadap slope. Kalau M ini naik, ya maka sini X2-nya akan naik. Kalau M ini turun, maka sini akan turun. Cukup paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Ini udah masuk jam makan siang, lapar, udah mau tidur juga. Ini terakhir sebelum apa ya? Karena masih ada materi lain yang belum tersampaikan, berarti ya dibaca saja. Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat yang berubah, M-nya jadi turun ya. Ini masih bisa sama logikanya sama. Kita lihat sekarang bagaimana kalau seandainya yang berubah, ini tetap ada shift ya. Ingat kata-katanya kalau seandainya exogenous berubah, maka yang akan terjadi adalah shift. Kurva kita akan shift. Nah, sekarang kita lihat kondisi lain. Bagaimana kalau seandainya kalau harga yang turun? P1 exogenous atau endogenous? Exogenous, Pak. Exogenous. Maka dampaknya terhadap perubahan kurva kita. Ya. Nah, sekarang kita balik ke belakang. Tadi. Nah, seandainya yang berubah itu, kita bicara misalnya ya, P2 yang berubah. Slope berubah nggak? Iya, berubah. Berubah, karena sini ada slope. Slope ada di sini. Ya. Dampaknya ke X2 juga akan berubah. Anggapnya P2 itu naik. Gimana X2 itu? Coba ya, P2 naik. X2 kita gimana? Ini naik, maka ini akan jadi besar atau jadi kecil? Semakin kecil, Pak. Kecil. Berarti artinya apa dong? Yang kita korbankan untuk X1 itu semakin kecil. Sekarang kita lihat. Nah, ini M bagi P2. Berapa? Makin besar atau kecil? M bagi P2. P2 naik. X2 lagi? Jadi? Oh, naik, Pak. Naik. Maka ketika ya, bukan, P2 naik, Meli. Oh, turun, X2 Pak. gimana? Turun. Jadi kalau barang 2 itu naik, ya jumlah barang yang bisa kita beli X2 aja semakin sedikit. Ya. That's ya, kepada kurva kita tadi, kita masuk ke sini. Kalau seandainya terjadi di sini kasusnya P1 ya. Kalau P1 ini dari M per P1 pindah ke M2, M per P1 sen 2. Nah, di sini MPP2 intercept dari untuk X2 itu tidak ada perubahan karena barang P2 tidak berubah. Oke. Maka yang kita lihat sekarang adalah dia berotasi atau berputar ya. Kurva kita itu akan terjadi. Sedangkan di sini titik X2 interceptnya tidak berubah. Yang berubah cuma di intercept X1 karena yang berubah kasus di sini ya itu P1 berubah. Nah, kalau bisa nanti diilustrasikan bagaimana kalau P2 yang berubah, P1 tidak berubah. Maka di sini yang terjadinya bisa naik, bisa turun, tergantung kasusnya. Apakah harga jadi naik atau turun. Nah, di sini kita lihat slope-nya berubah atau tidak? Berubah, Pak. Karena tadi ya, kalau seandainya kita lihat perubahan, ini tinggal ganti aja ya. Dan kalau seandainya kita ganti dengan X1 di sini, 2 tambah M per P1. Slope ada di sini. Sedangkan harga P1 ini kita pakai X2 dulu ya. Oke. Jadi perubahan harga itu bisa merubah slope-nya.
Sedangkan kalau perubahan pendapatan itu tidak akan merubah slope. Itu poinnya. Paham nggak? Paham. Paham ya? Kita belum berapa? Tadi sedikit lagi ya. Ini pajak nih. Pajak setidaknya saya terangkan sedikit ya. Dikenakan pajak terhadap konsumen ya. Beli barang, barangnya dikenakan pajak. Ya, contohnya adalah mungkin kayak kalian ke restoran ya, pajak restoran ada 10%-an atau 20%, saya lupa. Kayak 10% kalau di Payakumbuh restoran. Maka dengan aturan matematika tadi ya, kalau di sini berarti kan dikenakan ya, harga kita jadi bertambah. Tapi kan ada yang pajak berapa ya, kalikan saja. Kan pajaknya rasio ya, bukan persentase. Kalau seandainya pajaknya 10% ya, berarti 10/100 ya, ditambah angka 1 sih, maka 1,1 dikali harganya. Itulah kenaikan pajak yang akan kita bayarkan ya. Kalau seandainya harga 100.000 ya, terus kena pajak 10%, berapa yang kalian bayarkan jadi? %10 dari 100.000 berapa? 10.000. Nah, 10.000. Berarti bayarnya jadi berapa? Dari barangnya jadi? Itu 10, Pak. 10. Nah, sama kayak gitu ya. 1 ditambah T. Jadi T itu adalah presentasinya 10/100, 1,1 ya. 1 tambah 1 ya. 1,1 kali 100.000. 1,1 kali 100.000 ya 110.000. Nah, kalau barang juga dikenakan pajak ya terserah dengan notasi angka berapa ya pajaknya, itu sama dengan M. Nah, sekarang kita akan melihat ya dampaknya pajak ini terhadap budget kita. Dengan cara prinsip yang sama, karena juga akan terjadi perubahan. Sekarang saya ingin menghilangkan yang ada 1 tambah T di sebelah kiri. Apa yang harus saya lakukan? Bagi berapa? Berapa harus dibagi? Bagi berapa? Agak hilang nih, 1 tambah T ini agak hilang. Terus bagi berapa? 1 tambah T, Pak. Oke, berarti yang 1 tambah T yang sebelah kiri hilang semua. Kalau di kiri dibagi, kanan gimana? Juga dibagi. Bagi berapa? Juga 1 tambah T. 1 tambah T, oke. Maka hasilnya akan seperti ini kan, P1, X1 tambah P2, S2 sama dengan M dibagi 1 tambah T. Nah, kira-kira apa dampaknya terhadap pendapatan kita kira-kira? Kalau ada pajak, jadi bertambah atau berkurang pendapatan kita? Berkurang, Pak. Nah, Berkurang. Ya. Kalau pendapatan kita berkurang, kira-kira konsumsi barang kita jadi bertambah atau berkurang? Kurang. Ya, kondisi awal P1 X1 tambah P2 X2 sama dengan M, kita punya budget plan seperti ini. Ketika ada pajak, maka ini akan terjadi perubahan. Bergeser kurva budget plan kita ke sebelah kiri dengan cara sama ini. Slope kemiringannya sama. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa yang harus dibayarkan? Atau berapa kerugiannya? Coba, berapa kemiringannya? Berapa kerugian dari adanya pajak? Gimana caranya? Ada yang tahu? Cara gampangnya adalah berapa kondisi awal kita? Itu adalah P1, X1 tambah P2, X2 sama dengan M. Terus kondisi kita saat sekarang, itu adalah P1, S1 tambah P2, S2 sama dengan M per 1 tambah P. Ya. Kalau seandainya kita ingin melihat perubahan, gimana caranya? Gimana caranya? Disubstitusikan, Pak. Substitusi. Kalau mau cari perubahan. Misalnya, gaji saya misal 100 juta misalnya. Terus kena pajak 10%. Berapa gaji saya sekarang? 10% dari 100 juta berapa? 10 juta, Pak. 10 juta. Berarti berapa gaji saya sekarang? 90 juta, Pak. 90 juta. Berapa saya ruginya? 10 juta, Pak. Dari mana tahu 10 juta? 100 juta dikurang 90 juta. Oke. Kondisi kita sebelumnya, pendapatan kita sebelumnya, dikurangi kondisi setelah adanya pajak. Berarti kalau gitu, M kurang M per 1 tambah T berapa tuh? Berapa? Oke ya. Pendapatan setelah sesudah pajak. M per 1 tambah T.
Satu tambah T. M. Satu. Oke, kalau mencari kondisi sekarang, ya, kerugian saya berapa? Ini, ya, kondisi sebelum dikurangi, berarti apa? Kan? Dikurang nah ini kalau ada penyebut seperti ada semi pecahan ya, maka yang dilakukan harus disamakan apa? Penyebutnya, Pak. Gimana cara menyamakannya? Caranya adalah kali aja dengan dikali dengan apa? Dibikin satu persamaan yang nilainya sama dengan 1. Apa tuh? Ya 1 tambah T. 1 tambah T dibagi 1 tambah T berapa? Habis. 1. Nah, dikurang dengan nah, kalau seandainya kita lebih lanjutkan lagi, kalikan yang atas, maka persamaannya akan jadi apa? 1 kali M, M kali T? MT, Pak. MT. Terus dikurang dengan berapa nih? M kurang M? Habis. Berarti di sini NTP. karena kurang M udah tinggal MT. Jawabannya MT kan 1 tambah T. Itulah kerugian ya, kerugian yang harus kita tanggung untuk adanya pajak. Kan kalau orang di Pulau itu nggak mau pajak. Dia sama apa ya, kalau yang di Esdal itu disebut kayak Robin Hood ya. Kalau ada yang malakin ya nggak mau. Nah, ini bisa M yang dikeluarin ya, buatkan ya. Maka itulah income yang hilang ya, yang dipajak. Itu T dibagi 1 tambah T dibagi. Oke, yang ini perlu saya terangkan nggak? Yang apa stempel makanan ini, program stempel makanan. Perlu atau tidak? Kalau tidak perlu udah selesai gitu. Tapi kok perlu saya terangin. Merasa perlu atau tidak? Dikit aja mengenai kurvanya, Pak. Oke, nah, kurvanya nggak ngerti. Oke, ini contoh ada satu program yang dilakukan pemerintah bikin kebijakan kalau seandainya dikasih ya, jatah makanan ya. Makanan itu bisa diambil dengan kupon yang udah dikasih cap oleh pemerintah. Nah, ini kan selain makanan, jadi seseorang tuh punya pendapatan ya, sebesar $100. Harga dari makanan itu 1, sedangkan harga barang lain itu juga $1 ya. Nah, kita lihat di sini karena barangnya 1 ya. Ini kan sama ya tadi, P kali X1, P1 kali X1 tambah P2 kali X2. Sedangkan di sini kita permudah, P-nya 1. Jadi kita bisa saja menulisnya F tambah G saja langsung. Karena di sini harus ada PV ini kan, harga food itu berapa, harga barang lain itu berapa. Tapi dengan cara yang kita permudah, kalau barangnya harganya 1, barang makanan 1, sedangkan barang lain 1 ya, maka F tambah G. Kalau kalian mau lebih detail, sini ada PV kali PF kali F tambah PG kali G dari sana ya. Terus diganti dengan PF-nya 1, yang 1 ya, hasilnya F tambah G sama dengan 100. Dengan cara yang sama juga kita bikin notasi seperti ini. Kalau seandainya food-nya dihabiskan semuanya, uangnya dihabiskan untuk food, dan tidak mau beli belanja lain, barang lain, maka kita bisa dapat 100 makanan. Dan kalau seandainya kita punya uang $100 tadi, kita habiskan untuk membeli barang lain saja, tidak beli makanan, maka kita punya sebanyak 100 barang. Nah, lalu kita bikin budget lainnya, yaitu sepanjang garis inilah kombinasi-kombinasi yang bisa kita pilih ya, untuk melakukan suatu konsumsi. Nah, sekarang adalah kondisinya, pemerintah melakukan suatu kebijakan, atau dia menerbitkan ya, 400 kupon yang bisa ditukarkan dengan 40 makanan. Ya, satu kupon bisa mengganti dengan satu makanan, artinya ketika ada satu, mungkin bisa juga kita istilahkan satu kupon bisa dapat 40 makanan, terserah ya. Intinya ada tambahan, masih orang tuh dapat jatah sebanyak 40 makanan dengan adanya kupon. Bisa jadi kuponnya 1 dapat 1 makanan, atau yang gampang terserah. Mungkin lebih gampangnya kita
katakan aja satu kupon bisa dapat 40 makanan ya. Nah, maka di sini kondisi awalnya kurva itu akan terjadi ya, budget line kita akan bergeser. Bergesernya kayak gini nih, ya. Kayak apa nih? Terpecil ya. Di sini kondisinya adalah tanpa membutuhkan uang sekalipun. Orang tuh nggak ngeluarin duit, dia tidak bisa dapat 40 makanan. Ya. Nah, tapi jadi kalau seandainya ya dia memilih kombinasi, ya udahlah saya habisin makanan, habisin uang 100 saya untuk beli barang lain, ya, dan saya udah dikasih makanan sama pemerintah 40 makanan. Maka dari sini ya kombinasinya. Tapi kalau seandainya saya mau nambah jadi 41, ya pasalnya harus dikurangi. Maka dia akan turun ya, kurvanya semakin turun. Kalau saya tambah jadi 42, ya kurva barang lainnya akan turun. Kalau seandainya saya tambah terus, sampailah kalau saya habiskan uang saya $100 itu untuk membeli makanan, maka saya punya 40 makanan dari pemerintah dan 100 makanan yang saya gunakan dapat dari uang saku saya. Maka total adalah 140. Sampai sini, Pak? Paham? Tentang kurvanya? Paham, Pak. Paham. Nah, sini kita lihat ya, terjadi perbesaran, yaitu membesar budget line kita menjadi budget set kita jadi besar. Nah, sini ada manusia-manusia yang cerdas, barangkali, atau licik. Kalau kalian dapat jatah 40 makanan, ya, harga makanan $1. Kalau otaknya dagang, apa yang dilakukan? Dijual lagi, Pak. Ah, jual lagi. Tapi bisa nggak dijual $1? Kalau mau laku gimana? Jual dengan harga tinggi atau sama atau lebih murah? Kalau biar laku. Lebih murah. Ah, lebih murah. Muncullah pasar black market, ya. Pasar gelap itu. Kalau beli HP di Batam kan gitu. Karena barang black market. HP dari Singapura nggak kena pajak. Nah, maka dijual ya harga lebih murah. Ya, dikasih harga $0,5 saja. Pada dampaknya ya dengan harga makanan lebih murah itu ya, maka seseorang tuh bisa nanti dinaikkan budget constraint-nya untuk yang barang lain itu jadi naik ke atas. Ya. Gara-gara sekarang udah ada pasar gelap ya, yang bisa ya kita membeli makanan yang agak lebih murah daripada sebelumnya dan dijual dengan $0,5 saja. Nah, ini yang jadi kesulitan ya pemerintah kalau seandainya kalian akan melihat kenapa subsidi itu sulit. Yang di apa kalau premium itu kan subsidi. Pertalite, Pertamax itu non subsidi. Nah, harusnya sekarang daerah Jawa ya, daerah Jawa tuh sudah dicabut tuh, nggak boleh lagi pakai subsidi. Dan kita pun masih ya, walaupun masih ditemukan juga premium terkadang ya. Nah, mungkin kalau sampai daerah itu udah dicabut, sedangkan daerah lain belum dicabut, apa yang bisa dilakukan? Apa terjadi? Orang-orang akan membeli barang di daerah yang murah, beli daerah yang kena subsidi, jual kepada orang yang harusnya tidak dikenakan subsidi. Maka sekarang kita lihat kasus ya, misalnya ada raskin, diberikan beras miskin untuk orang miskin. Nah, kalau seandainya orang miskin agak curang sedikit atau mafianya ada, ya berasnya jual lagi. Jual sama dengan harga beras aslinya atau lebih murah, berlaku kan. Maka terkadang ditemukan juga ya pupuk-pupuk subsidi pemerintah dijual di toko-toko yang ya tidak bertanggung jawab. Itu kesulitan dengan program seperti ini. Jadi subsidi itu ada barang itu kita namakan nanti di publik, ada barang yang barang publik itu tidak bisa kita keluarkan orang untuk menikmati itu. Sulit sekali. Nanti kalian lebih mendalami ya materi-materi kita tentang bagaimana kesulitan barang-barang itu didistribusikan. Ya, ada pertanyaan selain ini? Kayaknya masih ada satu lagi dengan relative price. Ini bisalah dibaca saja ya. Ini cuman apa ya? Cukup membantu kalau seandainya kalian nanti deskripsi di bab 3, oke lah, terangkan sedikit. Ini tentang unit satuan hitung saja. Contoh ya, kalau seandainya jarak rumah saya ya ke kampus, anggaplah itu 1 kilo. Ya, 1 kilometer. Jarak dari rumah saya ke
kampus 1 km. Terus saya ganti. Jarak dari rumah saya tulis ya, ke kampus itu 1000 meter. Itu benar atau salah? Jarak rumah saya 1 km, terus saya ganti menjadi jarak rumah saya ke kampus 1000 meter. Sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jaraknya jadi semakin besar dengan satuan saya rubah dari 1 km menjadi 100.000 meter itu? Apakah jaraknya semakin berubah? Atau Tidak, jaraknya sama. sama saja? Sama saja. Yang beda Sama cuma satuannya yang lebih kecil, satuan. Pak. Nah, ini sama kayak gitu ya. Ini kalau satuannya diubah ya ke arah sana. Jadi kalau kalian di bab 3 bikin skripsi, ya tergantung. Ada yang kalau kalian lihat di BPS ya, satuannya ya daripada sulit ya. Semua dalam ribuan. Ya berarti angka 03-nya dihilangkan. Semua dalam jutaan. Nah, itu cuman merubah ini saja. Tapi slope-nya nggak akan berubah. Ya, kemiringan nggak akan berubah. Cuman satuan hitungnya berubah. Kayak itu saja ya. Yang lain kayaknya masih relatif tidak terlalu sulit untuk diterangkan. Bisa dibaca saja. Udah 224.